Haleluya, shalom. Puji Tuhan. Apa kabar kita semua? Saya percaya kabar kita adalah baik untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan berbagi kepada saudara di dalam suratan Roma pasal 8 ayat Y yang ke-28. Di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, kalau kita ada di dalam Tuhan, kita terpanggil karena ada rencana Allah dalam hidup kita. Nah, tema kita atau judul kita pada kesempatan ini adalah Dia adalah pemilik usahaku. Nah, saudara-saudara, ada sebuah cerita. Ada seorang anak Tuhan, dia berteriak kepada teman kerjanya, jangan khawatir ya akan masa depan dari bisnis kamu, kata dia, sebab Tuhan akan selalu turut bekerja dalam usahamu dan Ia tidak akan mengecewakan. Ya. Si anak Tuhan ini memang mengenal Tuhan dalam hidupnya. Ia setia beribadah di gereja. Selayang pandang kita melihat sosok anak Tuhan begitu rohani. Sayang dalam kenyataannya, ia kerap kali pergi ke tempat-tempat hiburan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang lebih sering menyeret orang untuk berbuat dosa. Itu sayang, saudara. Dengan alasan untuk sekedar memberi entertainment bagi para tamu, bisnis, atau pelanggannya. Si anak Tuhan ini berpikir bahwa memuaskan atau memberikan servis kepada pelanggan dan rekan bisnis adalah sebuah perbuatan yang baik. Ya, adalah bahagian dalam bisnis untuk menarik konsumen. Itu sebabnya dia mengantar mereka ke nightclub. Ya, misalnya melakukan hal-hal yang tidak baik, asalkan tidak ikut memboking ya yang lain-lain, ya asalkan tidak memboking wanita penghibur dan lain-lain. Tidaklah merupakan dosa baginya, jadi dianggap itu biasa. Tetapi benarkah kenyataannya sesederhana itu? Semudah itu? Bukan rahasia lagi, saudara-saudara, di dalam kasih Tuhan. Sebuah realita yang tidak bisa dipungkiri menunjukkan bahwa banyak umat Tuhan, jemaat Tuhan, atau anggota gereja yang berkelakuan sama seperti si anak Tuhan tadi. Terlihat sangat rohani, terutama bila berada di gereja, tetapi tindakan dan sikap hidupnya sangat kontras dan bertolak belakang bila berada di luar pintu gereja. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Tuhan adalah pemilik seluruh isi dunia ini, termasuk usaha atau bisnis yang kita kelola saat ini, atau pekerjaan, karir yang kita miliki saat ini. Kita semua tentu menginginkan kemajuan dan prestasi dalam segala hal yang kita kerjakan, bukan? Keinginan seperti ini tentunya tidak salah dan tidak bertentangan juga dengan firman Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa bila mana kelakuan kita suam-suam, kuku,
maka kita akan dimuntahkan. Karena Tuhan tidak berkenan atas kelakuan kita. Ya, itu kita dapatkan di dalam kitab Wahyu. Jangan lupa bahwa segala usaha bisnis kita adalah milik Tuhan. Berjalannya bisnis usaha kita adalah karena Tuhan yang campur tangan dalam hidupmu. Dalam pekerjaanmu juga ada Tuhan yang campur. Karena engkau sebagai anak Tuhan, Dia campur tangan di situ. Kita hanya diberi kepercayaan. Untuk apa? Mengelolanya. Untuk apa? Menjalaninya. Jangan sampai kisah anak Tuhan tadi yang di atas membuat Tuhan tidak berkenan lagi atas hidup kita. Cara kita mencapai hasil dalam berbisnis juga memperlihatkan berapa besar kasih kita kepada Tuhan. Terlalu banyak orang yang berkata, saya mengasihi Tuhan. Tapi realitanya, dia vakum di hadapan Tuhan. Ketika melihat sesuatu yang kurang dalam pekerjaan Tuhan, dia tidak respon. Sekalipun berulang-ulang diberitahukan, dia tidak respon. Artinya tidak peduli, itu loh. Nah, saudara-saudara, padahal di satu sisi kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Kita sehat saja itu udah puji Tuhan sekali. Tapi mari saudara-saudara, apalagi ke Tuhan percayakan satu usaha, pekerjaan yang baik, ya bisa mencukupi keluarga kita, bisa menyekolahkan anak kita, bisa kita pakai untuk kita berlibur dan segalanya, untuk kita pakai untuk kita belanja segala sesuatu, ya. Tetapi saudara-saudara, itu karena kasih karunia Tuhan. Nah, mari kita sebagai anak Tuhan, kita memiliki satu kesadaran dan pemahaman, iya, saya ada karena kemurahan Tuhan. Satu waktu umat Tuhan berkata, kalau saya tidak bekerja, ya, Tuhan menjawab kepada umat Tuhan. Kalau saya tidak kasih pekerja, kalau saya tidak kasih kesehatan, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, jadi penting sekali menyadari apa yang kita miliki, bahwa itu bukan karena kita hebat, tapi semuanya karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, apapun yang kita sandang sekarang, jabatan kita, ya, titel kita, ya, pekerjaan kita yang baik, kita miliki, Dia adalah Tuhan yang telah mengizinkan itu untuk kita miliki dan kita nikmati. Dia adalah pemilik usaha kita. Apa saja yang dimiliki oleh Tuhan dalam hidup kita? Kesehatan, nafas, hikmat. Kalau engkau masih sebagai masih anak muda, ya, kesehatanmu. Kalau engkau sudah berkeluarga, keluargamu, anak-anakmu. Engkau bisa kasih makan anak-anak, keluarga. Itu bukan karena engkau hebat, karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Mungkin saudara akan berkata, kalau saya tidak berusaha, ya betul. Karena orang yang tidak berusaha, orang malas tidak boleh dikasih makan, kata firman Tuhan. Hanya orang yang rajin. Itu sebabnya saudara-saudara, bukan berarti tidak ada Tuhan di situ. Ada. Dia adalah pemilik usaha kita. Katakan amin. Saya percaya Tuhan menolong kita semua, memberikan kita kesadaran bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Tuhan Yesus tolong kita semua. Amin.